Amin. Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya, puji Tuhan. Kita boleh kembali berkumpul untuk mengadakan KKR online. Kita percaya hari ini adalah harinya Tuhan yang dijadikan Tuhan. Tuhan akan menyatakan kuasa, mujizatnya, kesembuhan, kelepasan terjadi bagi setiap kita yang percaya bagi Dia. Nah, saudara kasih Tuhan, beberapa hal yang akan saya mau sampaikan yang Tuhan taruh di hati saya, bahwa sekalipun kita melayani, sekalipun kita berkumpul secara online, tapi kita percaya Roh Allah tidak ada yang bisa membatasi. Sebab Allah adalah Roh. Kitab Yohanes pasal keempat ayat 24 dikatakan bahwa Allah itu adalah Roh. Sehingga tidak ada ruang, tidak ada waktu, tidak ada jarak yang bisa menghalangi Roh Allah bekerja. Mazmur 139 ayat 7 sampai 12 dikatakan, ayat 7-nya dikatakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Maka kegelapan tidak akan menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Saudara kasih Tuhan, tidak ada tempat yang tidak bisa dijangkau oleh Roh Tuhan. Yang percaya boleh kasih jempol, yang percaya boleh kasihkan tepuk tangan bagi Tuhan. Apapun keadaan kita, Tuhan sanggup melawat kita. Tadi dikatakan bahkan di dunia orang mati pun Tuhan bisa melawat kita. Apa keadaan kita saat ini? Kalau kita keadaan kondisi yang begitu berat, sepertinya nggak ada lagi pertolongan, nggak ada harapan, Roh Tuhan bisa menjamah saudara hari ini, saat ini juga, dimanapun saudara berada. Nah, saudara kasih Tuhan, mungkin keadaan yang sudah orang lain nggak mungkin menolong kita, nggak ada yang peduli. Tapi dengar baik, Dia Allah yang peduli bagi setiap kita. Dia Allah yang bahkan sudah menebus segala penyakit kita, kelemahan tubuh kita. Saudara, saya mau beri kesaksian, ada satu orang ibu yang punya masalah yang sangat berat. Karena hanya dia dalam keluarganya yang percaya kepada Tuhan Yesus, sementara suami dan anak-anaknya belum percaya kepada Tuhan. Dan ini menjadi pergumulan yang berat bagi ibu ini. Dan satu kali suaminya itu selingkuh, saudara. Bahkan berniat untuk menceraikan istrinya ini. Wah, dia sangat depresi. Ditambah lagi karena akibat persoalan keluarga ini, bisnisnya yang begitu besar itu ambruk. Bisnisnya ancur-ancuran. Hutangnya sangat banyak dan bahkan rumahnya hampir disita oleh bank. Ditambah lagi persoalan anaknya. Anak-anaknya juga punya masalah. Dan juga anak-anaknya mulai berontak kepada orang tuanya. Nah, saudara, dalam keadaan yang sangat depresi, dan kami, saya pribadi mencoba melayani, saya sampaikan kepada dia, percaya kepada Tuhan. Bagi Dia tidak ada yang mustahil, tidak ada persoalan yang terlalu berat yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Lalu saya doakan dan saya tuntun untuk mengakui, untuk memperkatakan janji-janji firman Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Suaminya bertobat, saudara. Bukan hanya bertobat terima Yesus, bahkan melayani Tuhan hingga hari ini. Bahkan ketiga anaknya semua bertobat, dan satu keluarga ini saat ini melayani Tuhan. Bahkan saudara, usaha, bisnis, keuangannya dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, saya mau sampaikan, apapun keadaan saudara hari ini, Tuhan sanggup pulihkan kita, Tuhan sanggup sembuhkan penyakit kita. Apa yang dokter katakan tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, saudara, saya mengatakan tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan dalam nama Yesus. Sekali lagi saya mau ulangi, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada masalah yang terlalu sukar yang Tuhan tidak bisa selesaikan. Di kayu salib Tuhan Yesus bukan hanya mati menebus dosa kita, tetapi Dia juga menanggung segala kelemahan, kutuk, sakit penyakit, dan termasuk juga segala masalah ekonomi kita. Alkitab berkata Dia yang kaya rela jadi miskin, supaya oleh kemiskinan kita diperkaya. Saudara kasih Tuhan, semua sudah ditanggung di kayu salib. Saya teringat ada seorang kesaksian dari seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Satu kali dia sedang dalam perjalanannya menuju gereja, dan dia, karena gereja itu dekat, jadi dia jalan kaki. Tiba-tiba Tuhan bawa dia belok ke satu jalan yang sebetulnya biasanya dia nggak melalui jalan tersebut, dan Roh Kudus tuntun dia, dan dia melihat ada seorang anak
yang sedang mempermainkan seekor burung dalam sangkar. Dan anak itu menusuk-nusuk burung itu, burung kecil itu dengan kayu. Dan burung itu berlari menabrak sangkar itu kian kemari. Dan pendeta ini timbul belas kasihannya. Kasihan melihat burung ini. Lalu dia menghampiri anak itu, dia berkata, "Hei, apa yang kamu lakukan terhadap burung itu?" Dan anak itu juga berkata, "Aku cuma bermain-main dengan burung ini." "Terus sampai kapan kamu mempermainkan burung ini?" "Ya, sampai mati." Dia begitu karena anak ini kelihatan anak nakal. Tiba-tiba karena belas kasihan daripada pendeta, dia punya belas kasihan kepada burung ini, dia berkata, "Bolehkah saya beli burung itu?" Kaget si anak ini. Kenapa orang ini mau membeli burung yang jelek, burung yang kecil ini, burung yang nggak ada harganya. Lalu iseng aja dia ngomong, "Oke, asal kamu mau beli burung ini seharga $10. Dan tiba-tiba pendeta tuh mengeluarkan dompetnya dan membayar, "Ini $10. Kaget anak muda itu. Padahal dia tadinya juga asal ngomong saja. Dia nggak berharap pendeta itu kan beli burung yang jelek ini seharga $10. Lalu si anak ini memberikan burung ini berserta sangkarnya kepada pendeta ini. Dan dia buru-buru kabur. Mungkin dia berpikir takut pendeta ini berubah pikiran. Dan ketika dia bawa, kemudian pendeta ini membawa sangkar burung ini dan burungnya, lalu dia lepaskan. Tiba-tiba Roh Kudus berbicara, "Aku sengaja membawamu ke tempat ini untuk menyatakan demikianlah yang kulakukan bagi manusia." Sesungguhnya kita semua ada dipermainkan oleh iblis untuk menghancurkan, untuk membinasakan kita dengan berbagai masalah. Ada dosa, ada pergumulan, sakit penyakit, keuangan, segala macam masalah dalam keluarga kita. Semuanya dengan tujuan hanya kita semua akan berakhir dalam kematian yang kekal. Tapi karena Allah begitu besar kasih-Nya, Dia menebus kita nggak main-main dengan harga yang sangat mahal. Dengan darah Tuhan Yesus kita ditebus. Saudara, saya mau sampaikan kepada saudara, khususnya saudara yang mau didoakan hari ini, apapun keadaan saudara, saudara berharga di mata Tuhan. Kalau seperti burung yang lemah, yang gak ada harganya, tapi dibayar dengan sangat mahal, demikianlah saudara dan saya ditebus dengan darah Tuhan Yesus. Dia Allah yang sanggup mengubahkan lautan menjadi jalan raya. Dia yang membuat sungai di padang gurun. Bahkan tulang-tulang yang memutih pun, tulang-tulang yang kering, Tuhan bisa bangkitkan menjadi tentaranya. Apapun keadaan kita, mungkin dia seperti tulang yang mengering, tulang memutih. Roh Tuhan akan menjamah saudara dimanapun saat ini saudara berada. Roh Tuhan akan memberikan kebangkitan bagi hidup saudara. Bukan hanya kesembuhan bagi jasmani saudara, tapi kesembuhan bagi jiwa saudara, kesembuhan bagi keluarga saudara, kesembuhan bagi ekonomi saudara. Saudara akan dijadikan ciptaan baru. Hidup saudara akan berubah selama-lamanya. Saudara, apapun kegelapan, tadi dikatakan di Mazmur 139 ayatnya yang ke-12, kegelapan pun tidak bisa menggelapkan terang Tuhan. Hari ini apapun kehidupan saudara yang paling gelap, Tuhan akan terangi dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Kemanakah kita bisa menjauhi Roh Tuhan? Gak ada, saudara. Nah, saudara, ternyata Alkitab juga mencatat bahwa mujizat kesembuhan bukan hanya bergantung kepada Tuhan saja, tetapi juga bergantung kepada kerinduan kita. Saudara yang hari ini sudah masuk di dalam Zoom ini, Tuhan melihat kerinduan, kesungguhan hati kita. Dalam Matius pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-27 sampai 29, saya bacakan, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya, sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Saudara kasih Tuhan, saudara yang mau mengalami mujizat Tuhan, saudara yang sudah masuk ke dalam Zoom ini, datang percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, berseru, katakan, "Tuhan Yesus, kasihani aku. Tuhan Yesus, tolong aku. Tuhan Yesus, sembuhkan aku. Tuhan Yesus, pulihkan aku. Pulihkan keluargaku." Berseru saudara kepada Yesus dengan segenap hatimu.
Saudara akan dilayani dengan hamba-hamba Tuhan. Saudara akan didoakan satu persatu. Tapi satu hal yang Tuhan mau lihat, kesungguhan, iman percaya saudara, dan kerinduan saudara untuk disembuhkan. Hal yang kedua saya mau bagikan saudara, kalau kita mau mengalami pelawatan Tuhan, saudara juga harus mengampuni orang-orang yang bersalah. Lepaskan segala pengampunan, lepaskan segala kepahitan kepada siapapun. Saudara, sebab mujizat Tuhan, kesembuhan dari Tuhan tidak berlaku bagi orang yang masih menyimpan dendam. Tidak akan bekerja bagi orang yang masih menyimpan sakit hati. Lepaskan pengampunan bagi setiap orang yang menyakiti saudara. Lepaskan setiap dendam, setiap kemarahan. Sehingga roh Tuhan akan bekerja dengan sangat dahsyat hari ini bagi saudara semua di tempat ini. Siapkan hati saudara. Percaya tidak ada yang bisa membatasi Roh Kudus untuk bekerja. Dan mulailah berseru dari hati Tuhan, dari hati saudara. Katakan, Tuhan tolong aku, Tuhan selamatkan aku. Arahkan hati saudara kepada Tuhan Yesus, sebab Dia telah menanggung semua dosa dan penyakit saudara di atas kayu salib. Kami percaya tidak satupun saudara yang akan keluar dari Zoom, KKR Zoom ini yang tidak mengalami kesembuhan. Tidak satupun saudara yang mengalami mujizat yang tertunda. Datang kepada Tuhan dengan segenap hati saudara. Roh Tuhan akan melawat saudara pada malam hari ini, dimanapun saudara berada. Buka hati kita bagi Tuhan. Dan yang terakhir saya membagikan kepada saudara, jangan hanya saudara menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru berkat. Jangan hanya jadikan Yesus sebagai juru penyembuh saudara, tetapi jadikan Dia Raja segala raja. Bulan ini adalah bulan Natal. Kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, tetapi Dia bukan lagi sebagai bayi, tapi Dia adalah Raja segala raja. Berikan hidup saudara bagi Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan Dia Raja dalam kehidupan kita, yang berdaulat, yang berkuasa. Biarkan Tuhan menuntun kehidupan kita, sehingga kita bukan hanya mengalami kesembuhan, tapi kita berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Hidup kita yang tidak ada artinya, Tuhan akan menjadikan kita biji matanya. Bahkan Tuhan akan memakai saudara dan saya semuanya dengan dahsyat menjadi saksi-saksi Kristus. Kami percaya tidak satupun yang saudara meninggalkan KKR online ini yang tidak disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, buka hati saudara. Buka hati saudara dengan sungguh-sungguh. Roh Tuhan akan melawat saudara. Roh Tuhan akan menyembuhkan saudara. Roh Tuhan akan memulihkan setiap saudara dan saya, setiap saudara yang hadir pada malam hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.